PSSI berencana melayangkan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC buntut kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang merugikan timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Kamis malam WIB itu, timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 melawan Bahrain karena gol terlambat tim tuan rumah. Mohamed Marhun mencetak gol penyama kedudukan ketika laga menginjak menit ke-99. Padahal, babak tambahan waktu yang diberikan oleh ofisial keempat hanya berdurasi 6 menit saja. Artinya, Ahmed Alkaf membiarkan laga tetap bergulir selama lebih dari 3 menit setelah additional time yang diberikan berakhir. Hal inilah yang memicu protes dari skuad asuhan Shin Tae-yong pada laga tersebut. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, telah memberikan penjelasan secara resmi bahwa pihaknya akan melayangkan surat protes kepada AFC. Setelah itu, surat protes ini akan disampaikan kepada FIFA sebagai otoritas yang lebih tinggi. Timnas Indonesia sudah menggelar sesi latihan perdana setelah tiba di Qingdao, China. Latihan di Stadion Qingdao Tiantai pada Sabtu pagi. Latihan ini merupakan persiapan skuad Garuda menghadapi matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Para pemain terlihat antusias mempersiapkan diri dalam latihan ini. Mereka sepertinya sudah melupakan kekecewaan ditahan imbang Bahrain lewat gol injury time kontroversial. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membagi sesi latihan pagi itu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah pemain yang turun ke lapangan bertanding melawan Bahrain. Kelompok pemain ini berlatih di gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, ujar Shin Tae-yong. Mengenai kondisi pemain, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan tak ada masalah berarti. Hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan dan akan kembali pulih dalam waktu dekat ini. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca, karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, kata Shin. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes turut mengomentari langkah Kevin Dix yang kian mendekati proses pergantian warga negara. Sinyal kuat Kevin bakal dinaturalisasi tampak dalam unggahan Instagram Erik pada Sabtu siang. Ketua Umum PSSI itu memamerkan foto dengan Kevin Dix yang dilengkapi dengan keterangan yang jelas, menyatakan mantan pemain Belanda U21 tersebut bakal mengenakan kostum timnas Indonesia. Unggahan tersebut mendapat respons dari netizen. Bahkan tak cuma masyarakat umum saja, Maarten Paes juga turut berkomentar. Singkat saja kata yang dibubuhkan kiper skuad Garuda itu. Akhirnya, tulis kiper FC Dallas tersebut sembari diikuti emoji muka dengan 2 hati sebagai mata. Reaksi Paes pun mendapat sambutan hangat dari warganet. Ribuan balasan menyambut komentar singkat tersebut. Paes juga merupakan muka baru di timnas Indonesia. Setelah resmi mendapat status warga negara Indonesia pada akhir April 2024, Paes harus menunggu beberapa lama untuk mengenakan kostum berlambang Garuda lantaran proses peralihan federasi yang membutuhkan waktu. Setelah Paes kemudian menyusul Calvin Verdong, Eliano Reijenders, dan Mees Hilgers. Sementara bagi Dix untuk bisa membela timnas Indonesia harus melewati serangkaian proses seperti penyampaian berkas ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta ke Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya diusulkan ke DPR RI, dibahas di Komisi 3 dan 10, dibawa ke paripurna DPR dan dikembalikan ke Presiden. Setelah itu baru ada pengambilan sumpah, pembuatan KTP dan paspor. Proses alih federasi juga harus dilakukan sebelum Dix bisa berkostum tim merah putih dan bekerja sama di atas lapangan bersama Paes menggalang pertahanan. Timnas Indonesia menggelar sesi latihan perdana di Cina, Sabtu waktu setempat.
Latihan yang berlangsung di Stadion Qingdao Tiantai ini merupakan bagian dari persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China. Latihan berlangsung dengan antusiasme tinggi di tengah upaya para pemain menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca yang berbeda. Pelatih kepala Shin Tae-yong membagi latihan menjadi 2 kelompok demi memaksimalkan persiapan fisik dan mental pemain setelah perjalanan panjang dari Indonesia. Karena perjalanan panjang, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup. Untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi latihan di pusat gym di hotel. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi tuan rumah Cina pada Selasa pekan depan di Stadion Qingdao Youth Football dengan kick-off pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Indonesia yang saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara dengan raihan 3 poin dari 3 laga. China yang menjadi lawan mereka berada di posisi terbawah tanpa poin setelah menelan 3 kekalahan berturut-turut. Pertandingan ini dipandang penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda harus bekerja keras mengamankan poin penuh guna, memperbaiki posisi mereka di klasemen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Kevin Dix resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Kevin Dix diharapkan bisa mulai main bersama Timnas pada ronde laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 November 2024. Erick mengatakan, pihaknya saat ini tengah mendorong percepatan naturalisasi Kevin Dix, termasuk persetujuan dari Presiden Jokowi dan DPR RI. Kalau sudah salaman berarti kan sudah fix lah, tinggal prosesnya. Tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, setelahnya tentu DPR, untuk ada percepatan, ujar Erick. Menurut Erick, melihat proses naturalisasi, kemungkinan Kevin Dix mulai main dengan Timnas Indonesia pada Maret 2025. Namun, dia tetap mengupayakan agar bek berusia 28 tahun tersebut mulai bermain pada November 2024. Adapun bulan depan Timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK melawan Timnas Jepang di 15 November 2024 dan Timnas Arab Saudi di 19 November 2024. Sebelumnya, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick mengkonfirmasi pertemuan dengan Kevin Dix dan menyatakan pemain keturunan Indonesia ini akan bergabung ke Timnas. Kabar bergabungnya Kevin Dix mencuat setelah rumor mengenai kedatangan dia ke Jakarta tersebar di media sosial. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, Maluku, dan saat ini bermain untuk klub FC Copenhagen di Denmark. Sejak bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2021, sang pemain bertahan telah tampil dalam 132 laga dan mencetak 16 gol. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek, karirnya dimulai di Vitesse sebelum pindah ke Fiorentina, Feyenoord, Empoli, AGF, dan akhirnya ke FC Copenhagen. Media Vietnam terus mengaitkan Emil Audero Mulyadi sebagai salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi Indonesia dan menjadi bagian dari skuad Garuda. Tak ubahnya seperti media di Indonesia, media di negeri Naga Biru juga menyoroti proyek naturalisasi yang digiatkan PSSI demi menggenjot prestasi Timnas Indonesia. Setelah deretan nama dari luar negeri mendapat paspor Indonesia, mulai dari Sandy Walsh hingga Calvin Verdong, PSSI masih terus mencari talenta-talenta lapangan hijau yang memiliki darah Indonesia atau memiliki keturunan dari orang-orang yang lahir di Nusantara. Kedatangan Meis dan Eliano bukan yang terakhir. Masih ada sinyal kuat pemain-pemain dari luar negeri yang bakal bersedia membela Indonesia. Nama Emil Audero menjadi salah satu yang disebut media Vietnam bakal segera berganti paspor. Ex-kiper Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria itu sempat dikaitkan dengan proyek naturalisasi pada beberapa waktu lalu. Namun ada penolakan dari sang ayah. Posisi kiper di Timnas Indonesia kini ditempati Maarten Paes.
sempat terkendala dalam proses alih federasi. Dari KNVB ke PSSI, Marten kemudian menunjukkan kepiawaian mengawal gawang tim Merah Putih dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026.